Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Nyaris saja pemirsa, McLaren di ujung tanduk saling baku hantam di tikungan pertama ya di 2 lap terakhir. Sayangnya memang Oscar Piastri masih punya rasa iba untuk bisa ngalah dulu deh sama Lando Norris. Dari Hungaroring. Kayaknya bukan ngalah deh itu, emang nggak dapet aja ya. Kalau dapet aja, kalau dapet nabrak aja. Kalau dapet kita podium. Hungari Monaco aja, rasa Monaco cok. Ya, kita nggak usah bahas tim lain lah, kita bahas McLaren aja lah di sini anjing. Ya Jik. Nggak usah. Kita merah balapan kagak anjir, nggak balapan. Aja McLaren. Nggak usah yang lain guys. Ya apalagi tuh yang merah-merah itu tuh, nggak usah tuh. Apalagi si merah-merah tuh aja. Memberikan harapan. Ya udahlah, kita langsung bahas aja karena udah libur 1 episode teman-teman ya. Yang Spa kemarin kita juga belum bahas karena gue di Jepang. So we'll see. Mungkin kita akan senggol-senggol dikit nanti karena kemarin gue udah bikin podcast di channel gue sendiri pas gue sama Ilham di Jepang. So ya kita akan bahas pelan-pelan karena ini juga kita udah masuk ke summer break teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel F1 Speed. Seperti biasa targetnya 200.000 subscriber. So ya, pastikan kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan mampir ke channel kita. Link ada di deskripsi harusnya. Oke, alright. Kali ini kita bertiga dulu. Karena yang lainnya berhalangan seperti biasa. Kita membernya di sini pokoknya sebisanya gitu teman-teman ya. Tapi mostly pasti ada gua. Kalau gua gak bisa gak rekaman guys ya. Kayak kemarin. Itu dia ya. Oke. Kemarin. Mungkin kita sebelum kita masuk ke Hungari, kita sedikit bahas Spa. Tapi mungkin gak usah terlalu detail. Mungkin pertanyaan yang sama dengan yang kemarin gue tanyakan Ilham waktu di podcast channel gue. Yaitu adalah mengenai ban wet yang tidak pernah terpakai. Menurut kalian gimana tanggapan kalian? Dan harusnya apa menurut kalian yang terbaik untuk F1? Versi kalian masing-masing lah. Tentang mengenai masalah hujan-perhujanan inilah gitu. Mungkin dari Regi dulu, silakan. Oke siap, gue menilai kutipan dari Max Verstappen gitu ya. Kita berasa kehilangan wet classic race ya karena ya itu nggak dipakai gitu, kayak berasa aksesoris ya. Mungkin sebagian besar udah menyangka hal demikian ya. Sayang banget gitu. Ini ban biru, kenapa kok nggak dipakai gitu ya? Memang sih berbahaya, tapi FIA benar-benar sangat-sangat berhati-hati, pakai amat sangat luar biasa. Kalau ada kutipan lain selain amat sangat luar biasa ya itu bakal dipakai terus kalimatnya untuk menilai bahwa Spa ini nggak rekomen kalau misalkan pakai ban wet, lebih ke berbahaya ya. Terutama Rouge. Sayang banget sih. Karena banyak yang kecelakaan di situ juga kan. Kemarin lap-lap awal juga sebenarnya gue udah agak dikit deg-degan juga ya liatnya ya. Aduh, Piastri bakal nyalip di sini? Enggak dong. Tetap nyalip ya setelah camel strike. Ngeri anjir. Berarti udah emang kondisi ya, hujan masih bisa di flat out aja tuh sama Piastri tuh, masih aman tuh. Semua tergantung apa guys? Skill guys ya. Oke. Ya itu kesannya kan gitu kasarannya ya. Karena kemarin terbukti Piastri juga bisa. Karena mungkin menyela sedikit. Karena kemarin itu kan buat konteks teman-teman untuk masalah perhujan-hujanan ini, FIA itu berkaca dari Silverstone gitu, satu race sebelum Spa, yang mana di Silverstone kemarin ketika balapannya dilepas dengan kondisi yang seperti itu, alhasil banyak yang crash. Namun kalau kita mengambil kesimpulan, gue sebagai viewer, yang crash itu rookie semua gitu, gak ada yang veteran gitu kan. Jadi menurut gua kalau ambil kesimpulan dari sana, mungkin FIA jadinya terlalu melindungi rookie kesannya ya. Karena buktinya ya itu tadi di Spa lu lihat aja Piastri masih bisa gila di Rouge gitu loh, dan nggak ada melintir-melintir, nggak ada geol, nggak ada, mulus lah intinya. Jadi menurut gua berarti kan masalah jam terbang, masalah lain-lain gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kata Max Verstappen dulu, kalau misalnya di Spa, di Rouge terutama merasa nggak berani, ya udah lift off aja gitu, nggak usah lepas gas aja. Nggak usah lepas, ya lu atur sendiri di mindset lu, jangan lu paksain gitu loh maksudnya. Karena kan at the end of the day gimana
balapan hujan merupakan salah satu faktor yang malah mungkin ditunggu juga bagi para driver, iya gak sih? Jadi kayak misalnya Max atau Lewis gitu, hujan gue bisa menang nih, siapa tahu gitu kan. Tapi dengan adanya perlindungan dari FIA atau FIA yang terlalu amat sangat hati-hati seperti kata Regi tadi, jadinya mungkin pembalap-pembalap yang menunggu hujan itu tiba jadinya nggak dapet kesempatan tersebut gitu. Ujung-ujungnya lu selalu balapannya kering gitu. Jadi itulah mungkin yang gua di situ juga agak kurang setuju dengan FIA karena sekali lagi ya harusnya hujan lu biarin aja gitu loh balapan. Karena kan toh kemarin kalau kita lihat di Spa juga nggak separah yang waktu Spa ini cancel gitu. Jauh gitu loh. Masih menurut gua sih masih raceable itu ya. Kalau ya gua bukan driver tapi buktinya Max dan Lewis juga bilang bisa gitu kan. Jadi kalau sang juara dunia bilang bisa, ya harusnya bisa gitu ya. Sayang aja FIA-nya, sayang aja FIA-nya yang terlalu apa ya? Gue bilangnya sih terlalu melindungi rookie ya, terlalu hati-hati. Gue nggak tahu. Ya mungkin karena juga ada pengalaman yang tidak mengenakan di Spa, yang ada yang meninggal, ada yang crash di situ. Jadi ya mungkin disitulah banyak faktor dari FIA yang menimbulkan keputusan seperti kemarin gitu. Jadi ya mungkin lanjut dari Dims gimana? Mengutip dikit tadi lo bilang melindungi rookie dan juga faktor crashnya. Kemarin kan si Hajar crash sama Antonelli bla bla bla. Ya kalau gitu kapan mereka belajarnya? Betul. Kapan mereka jadi pembalap bagusnya? Itu. Kapan mereka jadi kayak Max Verstappen? Kapan mereka jadi kayak Lewis Hamilton? Mereka dari kecil tuh pas balapan 2016 Verstappen diterpa hujan deras banget. Yang ngomong tuh Rosberg, Lewis sama Max. Yang ngomong tuh balapan harusnya lanjut. Mereka tuh alumni berarti 2016 gitu, dimana ya dia mah gak ada apa-apanya bro. Itu yang mari gue concern sih, kapan mereka belajarnya gitu dong. Kalau digini terus ya mereka di masa depan jadi pembalap yang kroco dong kalau hujan. Mohon maaf. Tapi mungkin mereka just do FIA just ya gue ngerti sih, mereka just do their best to protect ya, karena safety itu nomor satu. Tapi sekali lagi balapan gak akan pernah safety. Mau itu balapan kering pun lu gak ada jaminan kita bisa aman. Tapi kan buat reduce kemungkinan bang, iya gue ngerti buat reduce kemungkinan, cuma kalau world champion udah bilang bisa berarti bisa. Nah kalau kayak 2021 tuh yang Vettel bilang pas kualifikasi ini tuh gak bisa, nah itu berarti bener gak bisa. Hasilnya Norris crash kan yang kualifikasi itu, yang dia spin di uruskan rek baru bisa. Karena kan ada tuh kan kadang-kadang emang kalau hujannya deras banget kan drivernya bilang tuh ini harus red flag nih. Itu oke gitu. Nah, tapi gitu. Kemarin mereka bilangnya mungkin mereka waktu itu komennya si Lewis sama Max itu, kalau Lewis kan katanya kelamaan nih safety car di awalnya. Ngapain lu muter-muter 3 kali, udah langsung aja gitu. Jadi apa ya? Kesannya FIA jadi kayak orang tua yang super protektif ya jadinya. Jadi apa ya? Dalam tanda kutip jadi dimanjakan driver zaman sekarang gitu. Bener kata Dims. Jadi mereka jadi nggak bisa jago di hujan, atau mungkin bahkan nggak pernah akan ada lagi balapan hujan gitu kalau FIA-nya begini terus. Tunggu reda. Yang mana menurut gua jadi mengurangi esensi dari sebuah balapan gitu, karena kan hujan itu dari dulu udah menjadi ya lu kayak Monaco lah. Monaco lu adain mulu gitu kan. Walaupun kita udah tahu itu semua jelek gitu. Maksudnya balapannya itu kurang jelek gitu kan, karena kereta-kereta doang. Tapi sekarang kondisi hujan lu cut gitu. Jadinya kan apa ya, lu jadi menghilangkan esensi dari balapan gitu kan. Dan juga buat apa lu selama ini udah research and development safety sedemikian rupa di F1. Dan menurut gua itu works banget. Grosjean crash kayak gitu masih hidup. Semuanya lah, kecelakaan ngeri-ngeri itu kita udah ngelihat di F1 dan semuanya keluar dengan normal gitu, nggak ada cacat, nggak ada apa, ya kan? Itu buat apa gitu? Kalau misalnya lu ujung-ujungnya takut gitu kan? Jadi menurut gua ya mereka pembalap udah dibayar segitu gedenya, ya kan? Untuk membalap ya harusnya lu kasih ya
of course tetap ada batasnya ya. Kalau hujannya yang kayak badai gitu ya jangan dong. Iya. Kita tahu gitu. Iya anjir. Kemarin tuh kalau menurut gue sih terlalu lebay ya, terlalu manja ya. Hujannya tuh kemarin gak yang deras banget gak sih di Spa itu? Anjir. Orang-orang mau concern spraynya aja, spraynya tinggi Iya. banget soalnya gara-gara mobil tahun ini tuh Betul. gitu. Ya udah kalau misalnya spraynya gede tuh menurut gue lu kasih jarak lah. Ya pinter-pinter lu dalam nyetir gak sih Dims kayak Iya, Iya jatuhnya kan? beda gitu nanti ya kan di lu track pengalaman itu. ya gimana ya? Ya lu harus cari cara untuk bisa manuverin mobil lu gitu kan. Namanya juga balapan bro. Crash menurut gua pasti ada. Tapi kan safety-nya udah siap gitu loh untuk mendapatkan crash tersebut gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya para driver ini berpikir dengan pintar, mereka kalaupun crash terjadi amit-amit, harusnya crashnya juga nggak akan parah gitu. Karena kan mungkin mereka udah kalkulasi, gue beraninya segini nih. Tahunnya di depan misalnya, kayak misalnya di Silverstone yang Hajar ngesikat Kimi yang karena lampunya tiba-tiba itu kan, crashnya ya udah segitu aja gitu. Maksudnya nggak yang parah-parah banget gitu kan. Harusnya sih gitu ya gue nggak tahu ya ini karena kita bisa ngomong karena kita nggak merasakan, tapi itu yang kalau boleh berpendapat sebagai fans itu yang mau gue utarakan gitu, bahwa coba dong di apa ya, dihitung-hitung lagi gitu, apakah perlu diusahakan safety kemarin gitu, karena kan hujannya nggak yang lebay deres banget tuh, jadi tolong lain kali boleh lah gitu dia pas hujannya oke. Karena kan kemarin juga hujannya intermediate doang kan, nggak perlu banwet gitu. Iya. Ya lu betul. balapin lah gitu kan. Jadi Walaupun red flag kayak gitu, mungkin perlu red flag kayak mungkin nggak selama kemarin nggak sih? betul. Iya sejam itu. Ya itulah ya, teman-teman mungkin bisa komentar masalah ini di kolom komentar. Ya, kita singkat aja untuk Spa karena kita udah skip satu episode. Ya. Dan ya ke Hungari ya, Hungari. Intinya jadi ya udah Mike nggak sanggup guys, gue yang ngomong. Oke. Shall we start with the Ferrari or you want to bahas yang lain dulu Mike? Udah lah Ferrari aja lah anjir, emang tolong dibahas aja lah anjir. Ferrari gini guys, dari Senin sampai Jumat, dari Jumat sampai Sabtu sebenarnya dari FP pun pace-nya mau oke-oke aja. Terus tapi pace-nya tuh enggak yang bikin kita expect berlebih gitu loh. Tapi tahu-tahu Sabtu pas quali anginnya berubah guys di cuacanya, yang bikin semua struggle, dan somehow itu biji satu bisa naruh SF25 di depan. Nah itu yang bikin orang-orang pada jumawa. Padahal satu mobilnya di P12 tuh. Iya anjir. Itu tuh let's say P12 karena emang skill Leclerc ya. Terus pas balapan ya. Tapi masalahnya Dems, waktu di balapan tuh 40 lap pertama kita pede anjir, orang lu lihat pace-nya banget anjir Leclerc. Gue gak nyalahin tim Ferrari kok. Mereka tuh kemarin ya, gue kalau mau marah Ferrari gak bisa, soalnya apa? Mereka udah lakuin terbaik tau. Iya emang bagus. Mereka cover. Terus setiap Piastri mau ngapain, mereka langsung antisipasi. Udah lakuin terbaik, cuma mobilnya gak kuat bro. Gimana dong? Gue tuh waktu Leclerc yang pit stop kedua tuh baru tuh, lah kenapa menjauh dari Lando ban bekas? Kenapa jauh? Kenapa mendekat? Ternyata trouble guys gitu kan. Ya usut punya usut, yang gue baca adalah emang Ferrari menghindari yang namanya penalti gitu. Yang mana mobilnya ya gampangannya mobilnya Ferrari itu dinaikin guys gitu, karena mereka ternyata terlalu rendah, dan yang mana rendahnya itu bisa kejadian kayak di Cina yang diskualifikasi itu loh, karena terlalu rendah. Kalau mobil rendah otomatis mobilnya lebih kenceng, yang mana kemarin kan emang kenceng banget tuh Leclerc di awal-awal tuh, karena mobilnya ceper gitu ternyata. Dan kalau ceper kan mengikis plank yang ada di bawah, jadinya nanti diskualifikasi lagi ujung-ujungnya. Dan makanya waktu pit stop kedua mereka menggunakan cara bannya itu dibanyakin, biar tinggi mobilnya. Anginnya dibanyakin biar mobilnya semakin tinggi. Dan alhasil jadinya ampas tuh pace gitu, karena mobilnya jadi tinggi gitu ya teman-teman ya. Inti dari intinya adalah
ya mereka mungkin ketinggian kemarin naikin mobilnya karena kan pace-nya Lewis juga nggak sepelan itu kemarin waktu yang kedua. Jadi ya mungkin karena mereka kalkulasinya asal tinggi aja lah gitu kan, aman lah gitu. Ternyata mungkin ketinggian ya kita nggak tahu lah di balik layarnya gimana karena mereka juga nggak sounding akan hal ini. Ini kan semuanya kita dapat dari berita-berita juga, dari Russell juga gitu kan. Jadi Ferrari juga tidak membenarkan ini, cuma katanya sih gitu kata Russell ya. Jadi of course Ferrari nggak mungkin, Ferrari nggak mungkin ngaku guys ya karena malu anjir. Malu juga gitu kan. Jadi ya kalau ya itulah mungkin gambaran kalau mobilnya Ferrari itu kenceng, Leclerc tuh masih mampu aja gitu guys untuk melawan McLaren gitu ya. Mungkin itu gambaran sekilasnya kemarin tuh kalau misalnya memang Ferrari punya mobil yang kuat bisa tuh. Nah mungkin gambarannya kita dikasih gambaran doang lah gitu. Jadi ya udah ujung-ujungnya P4 ya emang posisinya biasanya Ferrari di situ gitu kan. Jadi gue nggak kaget juga gitu. Walaupun emang kecewa mah pasti ya karena lu dari P1 turunnya ke P4. Kenapa nggak turun P2 atau P3 gitu loh. P4 turunnya gitu kan. Jadi ya udahlah. 4 detik lagi kalahnya ya Allah. Iya. Betul. Ya. Realistis lah kemarin kemarin segitu emang maksudnya Ferrari P4 tuh menurut gue ya udah emang biasanya kan di situ gitu kan. Jadi ya nggak kaget amat gitu. Jadi jangan overhead ya guys, jangan overhead kalau kalian di Ferrari-nya gini kemarin si kemarin dari base emang mobilnya tidak kuat. Udah base-nya segitu ya. Oke, mungkin gue lebih Leclerc gue nggak concern lah Dims. Menurut gue Leclerc bagus. Lewis ya. Kenceng banget. Lewisnya nih loh. Kenapa gitu? Karena Lewis kan benar-benar kena mental banget. Dia bilang, udahlah Ferrari nggak ganti gue aja, gue diganti aja lah. Pokoknya intinya dia. Iya anjir jadi. Iya. HDR. Bener-bener kena mental banget lah si Lewis Hamilton ini gitu. Nah dari pandangan lu nih Dim sebagai tifosi juga gimana? Lu kan sejarahnya ngerti nih Lewis gimana gitu. Gue ngerasa ini bukan faktor mobil. Ini faktor background Ferrari. Ada something yang terjadi internal yang ngedistract pikirannya Lewis. Dan kemarin gue muncul ada salah satu engineer. Kalau lu pernah lihat nggak, engineer tuh agak gendut terus agak berewok gitu tuh, itu orang Inggris, dia tuh pernah kerja di Lotus sama Ferrari. Nah muncul lah di podcast, dia cerita di tim Lotus ngeblur anjir. Kenapa sih gue bahas politik ini? Nah ya itu biasa. Dia kerja di Lotus 70% kerja, 30% politik. Di Ferrari 30% kerja, 70% politik. Nah, setiap ada pressure di Ferrari, itu semua orang bukannya menyatu, malah amburadul, malah gerabak-gerubuk. Jadi kayak panik gitu. Ditambah, misalnya ada chairman, siapa chairman namanya? Yang punya Juventus juga. Itu. Misal dia datang, let's say John Elkann atau siapa gitu, atau Ferrari atau Pietro. Bukannya malah bagus, itu malah bikin pikiran lo gak tenang pas lagi di sesi balapan. Kata si engineer Ferrari ini yang dia akuin pas dia kerja di Ferrari. Jadi tekanan, pikiran, beban yang ngaruh dia nggak bisa perform menurut gue ya. Mobilnya soalnya let's say mobil harusnya bisa emang nggak top 3, nggak top 4 tapi ke 6 ke 7 lah kemarin Lewis harusnya. Masalahnya dia kedua aja nggak lulus anjing. Iya makanya Kido aja nggak lulus gitu. Makanya pasti bilang everytime tuh kayak ya tapi menurut gue orang Lewis gitu loh. Ini bukan faktor mobil, ini faktor pikiran sih, ini pikiran sih. Ini udah kena mental. Jadi ya gue jujur udah semakin kesini gue semakin males ya jujur sama Ferrari, jujur aja. Cuma ya gimana ya, emang gue dari awal musim gue udah bilang gitu. Apa tujuan lu ngambil Lewis nih apa? Apakah cuma sekedar sales belaka? Jangan-jangan jokes gue masalah sales tuh bener anjir menurut gue. Bener ya kan, karena lu nggak ngelihat apa ya istilahnya, lu udah punya Lewis Hamilton sang 7 kali juara dunia, tapi lu nggak pergunakan utility tersebut gitu dengan baik gitu kan. Yang dari buat apa? Lu menurut gue ya sekarang Ferrari akan lebih sukses dengan Leclerc dan Sainz ketimbang Lewis dan Leclerc gitu. Itu terbukti Leclerc masih kenceng, dan kalau kita ambil track record Leclerc dan Sainz, Leclerc sama Sainz tuh selalu deket-deket mulu gitu biasanya, atau bahkan Sainz ngalahin Leclerc gitu. Jadi gue masih lebih percaya tahun ini kalau Sainz masih ada di Ferrari akan jauh lebih bagus dari Lewis Hamilton di Ferrari gitu. Makanya mungkin momentum Lewis untuk pindah ke Ferrari menurut gue kecepatan setahun kali ya.
Iya. Kalau misalnya masuknya 2026 besok ini mungkin lebih oke gitu karena kan regulasinya mulai dari nol. Jadi mungkin Itu Lewis dia. Hamilton juga bisa ngikut ke arah perkembangan mobil di 2026 gitu. Mungkin. Atau mungkin ya itu yang terjadi sekarang kali ya, yang di balik layar kita nggak tahu. Atau mungkin perkembangan mobil 2026-nya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi Lewis, terus Lewisnya udah males nih. Ya elah, janjinya gitu dulu di waktu gua masuk. Ternyata sekarang lebih fokus ke Leclerc. Mungkin, ya kita nggak tahu. Lagi-lagi nih semua cuma asumsi karena kan Lewis Hamilton sendiri yang bilang bahwa di balik layar ada something happen gitu guys. Yang mana kita nggak tahu apa gitu ya. Karena dari dulu Ferrari selalu masalahnya ya masalah drama-drama internal dari dulu gitu. Benar, Ya kan? itulah yang membuat tim Ferrari ini tidak bisa bagus karena menurut gua politiknya terlalu besar, terlalu Itali sentris guys ya. Iya, Kuat banget ya. dan orang yang berhasil ngedobrak atas Ferrari itu cuma Schumacher. Schumacher ngebawa orang British ke dalam situ dan bersih itu kerjanya. Schumacher Nah, ngobrak-ngabrik Ferrari lah istilahnya ya. Ngobrak-ngabrik orang dalamnya. Nah, pas Schumacher cabut, politika 2007 tuh mulai menguat tuh. 2007, 2008, 2009 udah mulai kuat tuh. Termasuk Kimi aja keluar kan gara-gara politik. Aduh, Dia gua abis Jordan. gue jadi kebayang kalau misalnya Schumacher sekarang masih sehat dia jadi penasihat Ferrari sih pecah sih Dims. Mick nggak akan keluar F1 kalau si Michael masih ada. Ferrari nggak akan terlepas dari itu Gak maksud bakal di gue WEC. Ferrari itu maksud gue masih punya pembimbing kayak misalnya Helmut Marko-nya gitu loh, untuk Ferrari gitu. Iya. Nah, Michael Schumacher gitu. Kebayang sih gue. Tapi powernya gede dia di Ferrari kan. Iya makanya. Jadi aduh sayang banget ya. Jadi mungkin itu guys ya, Ferrari tuh yang masalahnya yang bisa mendobrak Ferrari cuma Schumacher ya, seperti yang Dims bilang. Gak ada lagi gitu. Belum ada sosok yang berani menyetir Ferrari segede Michael Schumacher. Nah, harapan gue Lewis gitu, ternyata Lewis pun gak mampu gitu ya. Ya mungkin gak mampu karena performa dia juga masih kurang bagus ya. Jadi mungkin kesannya orang Ferrari pun juga masih gak respect orang, lu kalahin dulu Leclerc bro gitu kan. Mungkin ini kasarannya gitu ya teman-teman ya. Dia gue masih itulah kalau gue sebagai tifosi ngelihat sekarang Ferrari, gue sih gak terlalu yang optimis banget untuk tahun depan. Tapi gue tetap berharap ya, sebagai tifosi tetap berharap sih guys. 2026 ada keajaiban inilah. gitu. Karena drivernya gue pede gitu, Leclerc bagus gitu loh. Lewis 7 kali WDC kalau dia mentalnya bener mah gue yakin bisa juga gitu. Jadi tinggal we'll see. Apakah next year is our year? Selalu ada ya. Ya itu selalu, itu akan selalu ada ya. Yang tahun ini jelas udahlah, tahun ini kita lupakan aja kalau masalah Ferrari. Mending gue lebih fokus ke pertarungan antara Piastri dengan Lando yang sangat-sangat seru gitu ya. Oke, sebelum kita ke Lando sama Piastri, mungkin gue tanya Regi dulu nih. Gimana nih? Aston kok kenceng nih, Reg? Weh, tiba-tiba kenceng. Godnya ini. Alonso kemarin. Wah, gua gak nyangka ya sama weekend apa ya? Semua weekendnya kali ini di Aston Martin kompetitif, beda sama kayak Spa ya, 1920 kualinya ancur-ancuran gitu. Padahal Alonso-nya sendiri bilang kita gak banyak upgrade ya. Perbaikin setup upgrade kayak gitu. Tapi emang cocok aja gitu ya Hungaroring. Aduh, coba kok semuanya Hungaroring ya. Anjing gue uninstall, gue izin gue konten yang lain guys ya, gue konten F1. Gue juga gak suka sih. Gila semuanya Hungaroring, gila lu. Cuman itu tadi ya kompetitif. Stroll aja gue kayak menaruh harapan. Anjir tumben bener nih. Stroll top 5 ya kualinya ya? Top 6 ya? Top 6. Gila. Tapi itu gebrakannya kan? Itu loh gitu ya. Tiba-tiba niat banget balapannya ya Stroll ya kemarin ya. Ngalahin Max Verstappen boy, gila lu. Jauh lah yang lainnya. Jauh lah, beda berapa posisi ya di balapan juga. Cuman intinya best sih. Gue suka sih. Di balapan aja gue deg-degan parah ya. Kenapa? Karena dia yang bikin kereta, satu-satunya kereta yang misahin 1 sampai 4, 5-nya Alonso itu udah 40 detik, berapa puluh detik gitu ya selama balapan. Di akhir aja itu udah hampir semenit sih kayaknya. Kayaknya sih. Gue gak lihat lagi sih, lupa lagi. Tapi intinya kereta Alonso lah gitu ya yang bikin Alonso di situ gitu ya. Belakangnya Bortoleto lagi ya, anak buahnya gitu ya. Wah,
mewah banget sih kemarin balapan gua. Gitu ya, terkagum-kagum. Strollnya memang sih turun 1 strip sih di balapan, cuman Ya nggak jauh, masih ke-7 lah. ya emang niatnya kayak udah agak dikit hilang lah karena disalip sama rookie gitu ya. Ini rookie yang gua suka juga sih, Bortoleto ya. Selain Antonelli, Bortoleto menurut gua sih, menurut gua ya, Bortoleto bisa ke Ferrari somehow, someday. Ya nggak tahu ini. Gua ada feeling juga sih. Nggak ada yang tahu, dia kan. Soalnya ada yang tahu, bener. Ya, karena Bearman masih belum terlalu bagus kan. Misalnya Bortoletonya bisa nyalip, Bortoleto duluan yang diambil nanti. Sama kayak dulu waktu Ricciardo mau diambil Ricciardo, Hülkenberg gitu kan. Tahu-tahu yang diambil yang lain gitu. Tapi ya itu cuma feeling gue doang. Cocok soalnya kayaknya Bortoleto di Ferrari guys. Oke. Itu lumayan. Bacotan gue doang sih guys, belum tentu bener ya. Oke, kita bahas McLaren ya. Kemarin Lando Norris sangat-sangat bagus sekali dengan berani sekali dengan strategi one stopnya. Awalnya gue pesimis dengan Lando, meremehkan lah dalam bisa dibilang, karena dia kemarin waktu di Spa, waktu dikalahin sama Piastri, dia bilang Spa bukan track terbaik dia adalah Hungari, dan terbukti ternyata omongan dia benar. Lu ngejawab dong. Bukan cuma bacot doang. Awalnya gue kira bacot doang lu gitu, ternyata enggak. Membungkam para haters ya, karena terbukti kemarin Lando Norris bisa dari P4 lo, nggak main-main ya teman-teman ya, bukan dari P2 dan P3 gitu. Lando dari P4 ya, jadi P3 P4 Lando. P3. Tapi pas slip kelima di belakang Alonso. Ya. Intinya maksudnya bukan kayak Piastri di Spa kan dari P2 ke P1 cuma naik 1 tuh. Lando naiknya 2 gitu, dengan strategi yang berani banget, yaitu one stop strategi. Yang mana nggak semua tim berani ngelakuin, termasuk Piastri pun bilang 2 stop is the best strategy. Terbukti di akhir ngejarnya cuma sisa 2-3 lap doang, akhirnya susah gitu. Landonya masih berhasil defend gitu teman-teman. Karena mungkin IRS-nya cukup gitu untuk 2 lap doang mah cukup gitu untuk defend. Jadi ya menurut gua McLaren ada yang lucu tapi Mike. Apa? Norris tuh harusnya strategi sama ke Piastri. Stop. Ya. Kesalahan Norris pas start di mana dia slip ke belakang Alonso 2 posisi. Itu dan juga slip di belakang Russell lama, itu yang bikin dia pakai strategi satu stop doang, kayak alah kita udah pelan nih. Udah all or nothing. Nothing tulus ya. Nothing tulus aja udah pakai satu stop and it works. Jadi kecelakaan ya. Iya, jangan dong. Bukan maksudnya itu strategi strategi gitu. Iya, strategi yang tidak disiapkan ya, tapi itu ya dia aslinya itu sama kayak PLC strategi, cuman karena kesalahan dia yang awal itu bikin dia menang di akhir. Keren ya. Jadi awalnya salah tapi jadi menang gitu loh. Iya. Terus juga bukannya kita bilang Norris beruntung 1 stop, enggak. 1 stop itu bukan tugas yang mudah loh. Itu susah anjir nahan ban selama. Iya anjir. Pit lap 32. Sampai finish uset bannya ditahan anjir. Asli anjir. Ya itu bisa dilakukan mobil-mobil seperti McLaren guys ya, karena tire degradasinya pasti bagus banget ya. Bagus itu. Kalau mobil lain mungkin bisa, tapi mungkin di ending stint-nya tuh bakalan pelan banget itu. Kenapa? McLaren kan karena tire deck-nya bagus, jadi end stint-nya masih bagus juga. Dan buktinya juga kekejar sama Piastri kan di akhir gitu. Jadi memang udah abis juga bannya di akhir gitu. Jadi sangat-sangat bagus. Norris, kemarin gue akui Norris bagus balapannya. Minim mistakes. Adalah mistakes tapi minim. Jadi dan dia make it works gitu. Apa yang menjadi kesalahan di awal dia bayar gitu tuh untuk jadi kemenangan. Jadi ya gue jadi tetap merasa Lando Norris masih bisa lah layak untuk mendapatkan Jurdun di tahun ini gitu. Jadi tapi gue tetap mendukung Piastri ya. Bukan karena gue benci Lando teman-teman. Juga. Gue gak benci Lando ya. Cuma gue mendukung Piastri. Gue lebih ke gak rela kalau Lando yang Jurdun karena Leclerc belum Jurdun gitu. Terus itu aja alasannya itu, bukan karena gue benci ya. Cuma gue iri dengki aja kalau Lando duluan yang Jurdun gitu. Anjing gitu, satu angkatan sama Leclerc nih. Jadi pikir gue sekalian Piastri aja deh, biar Lando juga gak ikutan dapet Jurdun gitu loh. Jadi makanya gue dukung Piastri teman-teman gitu. Bukan karena gue benci Lando sekali lagi ya.
Cuma itu Parah aja. guys didukung Piastri guys. Gue juga dukung Piastri. Gue sih dulu Piastri. Gue tuh ada alasannya guys. Gue tuh pengen Piastri itu Jordan duluan karena apa? Gue pengen dia tuh nerusin legacy Weber yang belum sempet Jordan. Makanya gue tuh dukung Piastri. Ya, kemarin Tapi tuh pas dia ngelak tuh kayak anjir gak kena geblek. Kan langsung itu kan geblek langsung keluar langsung. Nah, kan Nggak, tapi terlepas dari gue dukung Piastri karena alasan yang tadi itu sebenarnya alasan keduanya. Alasan pertamanya emang Piastri bagus anjir. Sebagai driver tuh gue suka karena ya seperti yang gue bilang, dia baru tahun-tahun pertama udah bagus banget. Maksudnya awal-awal kan Piastri baru 4 tahun di F1 guys. Tapi udah bagus banget. Iya. Tahun ketiga. Menurut gue yang titik kemarin gue merasa Piastri ini keren banget ya Arus itu. Dia berani flat out di kondisi itu menurut gue oke, emang ini pembalap bagus gitu. Jadi bukan anak kemarin sore lah gitu loh. Buktinya di Silverstone juga bagus, di Spa bagus gitu. Jadi ya makanya itu yang membuat gue suka sama Piastri. Karena kalau Lando nggak ada nih yang bikin gue greget suka sama Lando. Karena kan emang gue bukan fansnya McLaren dari awal kan teman-teman. Jadi kalau gue harus dukung salah satu dari McLaren, gue lebih condong ke Piastri karena itu tadi. Emang secara driver gue lebih merasa Piastri lebih bagus menurut gua ya. Ini lagi-lagi menurut gua. Iya, enggak apa-apa namanya orang. Orang beda-beda. Kalau kalian merasa Lando lebih bagus ya enggak apa-apa. Ya udah, kita respect juga. Jadi itu cuman ya. Gue tuh selalu bilang Piastri itu Verstappen versi kalem dikit. Iya. Kimi gak sih? Kayak Kimi ya? Kalau Kimi mukanya iya, tapi gaya nyetirnya tuh kayak Verstappen ruthless itu ruthless Verstappen aja. Cuman emang kemarin ketahan timnya aja, timnya nyuruh behave. Lah timnya nahan anjing ngapain sih? Udah gitu kesel banget. Timnya bilang good job Oscar, we still leading both championship anjing. Siapa yang ngejar lu di WCC anjir, masing-masing tuh bilang begitu. We still leading both WCC. Alah, siapa yang ngejar? Ledek apa gimana tuh ngomong gitu? Salah gue. Ya biasa lah kan untuk menenangkan Piastri kan Piastri pasti bete lah. Lah Piastri juga bilang, lah siapa yang ngejar juga anjir, gue mending ngejar WDC anjir. Iya benar. It's okay, sekarang masih Piastri kan yang mimpin kan? Masih 9 poin. 9 ya. 9 poin itu kalau besok Lando menang dan Piastri P2 lagi masih Piastri guys 2 poin. Masih Piastri. Jadi tenang aja. Piastri masih chance-nya masih gede untuk Jordan ya. Tapi tetap Lando sekali lagi menurut gue tetap layak untuk bisa Jordan juga di tahun ini. Jadi may the best man win teman-teman ya. Tapi kemarin kalau misalnya crash pun gue tetap ya percuma juga kalau misalnya mereka berdua kemarin battle ya terus crash gitu, amit-amit gitu. Ya Leclerc nggak P1 anyway, Russell yang P1 anjir. Oh kemarin gue kencang tapi P2 ya. Sempat punya pikiran jahat anjir. Lo tau gak gapnya Oscar sama Lando kan ke Russell kan 20 detik nih. Andai kemarin Oscar nabrak Norris muter nih. Iya 2 lap terakhir itu ya. Piastri maju nih menang. Let's say Piastri penalti 10-15 second lah. Masih menang anjing. Iya anjir. Tapi enggak guys, jangan itu jahat guys, jangan. Itu. Tapi kemarin biasa. Nyaris ya guys, Piastri nyaris nabrak Lando guys ya. Di turn 1 yang deep dive itu, ngedive-nya menurut gue sih gila banget sih. Iya. Tapi at least kemarin Leclerc ternyata Leclerc bisa jahat juga ya. Gue jadi inget Leclerc ternyata pas ngedefense. Oh itu move itu salah banget sih, gila itu salah banget. Ternyata Leclerc bisa jahat juga guys, kayak mungkin dia frustasi ya. Ini mobil tolol gitu kan. Amat gitu. Awalnya kenceng kenapa jadi sampah gini kata Leclerc kan. Gitu. Parah anjing. Signifikan. Ya itu di penalti pun kita nggak marah, emang pantas kok. Emang penalti. Untungnya nggak berubah posisi anyway sih, jadi ya udahlah. Iya. Tetap P4 emang stay di situ. Kocak. Gitu. Jadi ya itu aja mungkin kita pembahasan tim-tim atasnya. Mungkin sekilas kalau yang gue ingat ada Yuki yang sangat-sangat lagi-lagi tidak berhasil mencuri hati para pemirsa gitu ya. Kualinya jelek. Kalau di Spa kemarin kan bagus tuh kualinya tuh. Ini di Spa kurang, di Hungari kurang, terus performanya juga kurang gitu ya. Kemarin lu lihat Max Verstappen, absen anjing. Semua di dive sama Verstappen, gila emang.
Nggak ada Iya. nggak ada cara lain. Lu nggak bisa Iya. nyelipnya nggak ada cara lain. Kalau harus ngedive, kalau enggak nggak ada cara nyelip. Maksud gue Kasian compare sama Hamilton ya. Yuki gitu loh, dengan mobil dengan equal machinery kalau kata Rosberg. Iya, iklan machinery. Kelihatan Kemarin- banget itu. Aduh, kemarin gue kalau mau ngatain Yuki, tapi gue mau bilang itu is the car sih. Tapi Iya sih. ya gimana ya, susah aja mobilnya pelan banget. Ih. Tapi gue yang salut Mekis ya. Mekis minta maaf ke Max Verstappen teman-teman. Karena Iya coy. Oh, Mekis itu bilang, sorry real Max, kita nggak bisa gentleman. memberikan mobil terbaik nih. Maksud Thank gue, you. Iya. Iya. maksud gue Mekis bagus lah ya untuk sebagai tim prinsipal Iya. tuh dia tuh bisa apa ya, merendahkan diri lah ya istilahnya, rendah diri, rendah hati lah. Sadar diri juga. Itu Iya, yang bagus tidak ya. ada di pemerintahan sebelumnya. Gue salut sih. Gue suka banget tim prinsipal, menurut gue itu yang gue nggak nyangka sih Mekis bisa kayak gitu. Ya semoga itu bukan pencitraan belaka ya. Semoga Ya mungkin tetap sekarang doang, gak tahu belakangnya. stay humble seperti itu Mekis. James Falls gitu gue suka banget sih. James, menurut gue favorit gue sekarang James sih. James Falls. Mereka tuh mikir 2 pembalap bro, nggak satu doang coy. Gitu. Kalau Kelihatan kalau- banget. Bener James. kan? Ya. Siapa yang berani ngasih floor Verstappen ke Yuki? Gak ada yang berani anjir. Mekis doang kayak nah kasih aja ke Yuki. Masa ya lo simpen terus nih floor anjir. Walaupun ujung-ujungnya gak ngefek juga ya. Ya, at least Karena- giving confident, boost confident Iya, lah. bener-bener. Heeh. Maksudnya lu udah sama nih mobil lu nih gitu. Iya nih, kayak kasih pembuktian Coba gitu. iya. Kuali Sama. berhasil. Betul, betul. Lumayan lah. Balapan. Ya terlepas dari itu semua, Lawson juga bagus ya akhir-akhir ini. Lawson not bad. Lawson bagus. Lawson Depan ya. Verstappen ya. Gue kemarin endingnya. lupa finishnya Lawson P berapa. Cuma 8. P8 8 ya? itu. Cuma kualinya bagus. Kualinya di atas Hajar ya kan Lawson. Di atas Verstappen ya kemarin kualinya ya. Lupa Enggak, di enggak, bawah enggak. ya? Oh, enggak ya? Di bawah. Di bawah ya? Tapi di atas Isa Hajar yang jelas Lawson kemarin. Gue ingat. Iya, finishnya aja depan Verstappen. Nah, itu. Gokil ya. Jadi semakin menunjukkan bahwa Red Bull tuh jelek banget mobilnya gitu. Orang Vickard aja Makin bisa. kelihatan. Orang yang Ya. kita tolol-tololin di Red Bull aja sekarang kenceng ini si Lawson guys. Lawson Iya kan? Berarti emang kalau bayangin Yuki sekarang ada di Vickard, masih di Vickard sih. Wah. Ya, Max bagus yang itu. Max kemarin bawa Vickard top 5 itu mobil di Hungaria Iya. ini. bener. Tapi belum Podium, belum tentu Bener juga aja. sih Dims. Mungkin Vickard itu masalahnya kencengnya tuh untuk gaya menyetir yang general. Max Verstappen kan front end-nya tuh gila banget gitu. Mungkin kalau nyetir di Vickard mungkin dia kesusahan juga kali. Understeer mungkin menurut dia ya. Dia kan sukanya yang over banget gitu. over. Ya kan? Racing Bull tuh itu apa? Punya setup window yang luas, jadi itu bisa Iya. nge-extract setup yang banyak. Nah Red Bull tuh dikit setupnya, lu salah dikit, blar. Ya. udah Mungkin kalau ibaratnya jelek. kamera nih teman-teman kameramen, kalau kalian fotografer nih, Red Bull itu ibaratnya menurut gue ya lensa fix teman-teman. Iya Kalau- bener. Kalau Vickard itu lensa all round yang bisa zoom in zoom out. Nah, Zoom out itu zoom in. kasarannya seperti itu ya. Kalau kalian gambarannya lah gitu kan. Jadi kalau misalnya mobil Red Bull itu fix tuh 50 mili 50 mili. Lu kalau mau ngezoom ya lu yang maju gitu. Iya. Nah, kalau Vickard Lu yang effort. lu bisa lu zoom tuh lensanya gitu teman-teman. Nah kurang lebih gitu. Ini Itulah perbedaan Red Bull sama Vickard. Bagus untuk Max Verstappen. Max Verstappen adalah fotografer yang suka menggunakan lensa 50 mili. Ibaratnya seperti itu. Ya. Sementara orang lain belum tentu suka moto pakai 50 mili. 50 mili. Mungkin Yuki Tsunoda sukanya moto pakai lensa Manual mode. 85 mungkin. Iya. Sementara kalau lu lensa 85, lu harus mundur kalau pakai kameranya Max Verstappen. Sementara lu di Vickard, Ya. lu nggak perlu mundur, lu tinggal zoom out doang untuk menjadi 85 mili gitu. Betul. Nah itulah mungkin gambaran analoginya Yoi. seperti itu teman-teman ya. Itu Ini yang bikin fotografer ya. Udah. Akhirnya Iya bener, ilmu bener. ilmu kuliahnya Mike Rinaldi kepake di F1 guys. Akhirnya ini Gokil. guys. Ya, jelas. semoga analoginya Jelas. nangkep ya teman-teman ya. Itulah yang kenapa membuat fotografer lagi, drivernya Red Bull. Itulah yang membuat drivernya Red Bull itu selalu kesulitan karena driver keduanya itu nggak cocok pakai lensa 50 mili tadi teman-teman ya kasarnya. Masih 50 mili. Iya. Bener. Mungkin Iya dong. gampang kan gitu Iya, biar bener. orang maksudnya biar Iya. orang awam gampang ngertinya gitu loh.
Jadi ruang ekstraknya dikit cuy. iya gitu. Bisa lu moto, tapi ya lu harus maju mundur. Nah, sementara Verstappen udah ahli banget tuh dalam 50 mili tersebut gitu. Yang lain kan belum gitu. Itulah perbedaannya ya. Semua bisa kenceng, cuma lu harus nguasain tuh lensa 50 mili. Bisa. Lebih gampang. Makanya lebih gampang menguasain lensa yang all round daripada lu satu lensa doang. Yang mana betul. Lu harus maju mundur. Lebih susah lah, lebih ribet lah motonya gitu ya. Ya gue soalnya fotografer dulu. Jadi mungkin gue bisa ngasih analogi ke kalian seperti itu teman-teman ya. Jadi ya semoga mudah dipahami. Dan ya kita harap Red Bull itu di tahun 2026 ganti lensa. Ya, semoga Red Bull itu bisa menjadi bisa all round lensanya, bisa zoom in zoom out. Nah ini ada efek Mekis ya, harusnya mungkin, bisa sih ya. Mungkin kalau dalam artian lensa, kalau kalian tahu mungkin ada lensa itu ada range ya kan, ada yang 35 sampai 105 mili gitu. Jadi zoom in zoom out itu bisa jauh tuh. Nah mungkin Red Bull gak usah se-ekstrim itu. Mungkin kalau mobil-mobil lain kayak Vicar mungkin 35 105. Jadi zoom in zoom outnya bisa panjang. Tapi kalau misalnya Red Bull mungkin gak usah segila itu, mungkin kayak 50, mungkin kayak 35 55 gitu. Jadi range-nya tuh zoom in zoom outnya kecil. Tapi masih bisa di zoom in zoom out at least. Kayak gitu. Jadi harapannya Red Bull tahun depan bisa kayak gitu. Jadi jangan fix lens, jangan 50 mili gitu. Kasihan driver lu gitu kan. Kan driver lu 2. Kecuali driver lu Max Verstappen sama Franz Hermann boleh lah 50 mili gitu. Iya kan? Iya, Franz Hermann nih. Soalnya kan udah beda bisa 50 ya. Gitu. Jadi ya boleh sih nyusu. Mungkin kita akan akhiri podcast ini dengan nilai singkat aja. Oh enggak. Itu belum nilai ya, rapot singkat aja lah untuk semua tim ya. Cepet aja. Rapot tengah semester gitu ya. Cepet aja ya. Kita mulai. Wah susah nih kalau cepet. Kita mulai dari bawah. Ini ya yang paling bawah ya, konstruktor paling bawah ya. Alpin. Yo. Ya. Gue dukung Alpin. Boleh. Gue langsung nih nilai atau angka atau gimana? Gue sambil lihat nih konstruktornya siapa nih. Gue nggak hafal juga. Alpin. Siapa lagi? Alpin. 2025 lagi sih? Konstruktor. Gue langsung dukung Alpin aja pokoknya kalau nilainya langsung cepet. Nilainya langsung overall aja lah ya. Langsung overall aja. Jadi maksudnya gabungan 2 driver dan timnya gitu. Jadi nggak usah nggak usah nilai perorangan, kita langsung nilai tim. Oh benar-benar. Cepet. Oke, dari Alpin, dari Regi, silakan. Alpin sekarang gue bacain dulu. Sekarang poinnya 20 Alpin. Nomor 1 itu 550, gila sih, 559 bro. Ferrari itu 260 bro. Gila. Setengah poin bro, McLaren gila. Oke. Gue tuh nggak pernah lihat konstruktor karena nggak peduli karena udah pasti McLaren gitu loh. Iya, makanya 1. Ternyata jauh ini ya. Jauh itu cok ternyata. Oke, Alpin Rek. Sekilas aja skor dari lu 1 sampai 10 aja lah skornya. 1 sampai 10 gua 1 sampai 100 deh, ntar ada yang OCD lagi. Iya, ntar. Jangan koma-koma Bang gitu. Lagi yang koma-koma ya. 1 sampai 100 deh. Jadi lu bisa kasih nilai 76 gitu. Bisa. 1 sampai 100. Wah, silakan. Alpin gak memuaskan guys. Buat gua Alpin gak memuaskan 40. Oh. 40 ya. Dims, dari lu. Kalau itu aja. Kalau itu tim gara Gasly sih itu 40, tapi gue masih 60 lah. Ya. Kalau gue 50 deh untuk Alpine ya. Ganti driver kok sama aja. 50 menurut gue karena mereka ganti-ganti driver gak penting. Gue udah Pinto lagi ya. Duhan sama Pinto sama aja gitu ya. Nggak ada bedanya. Lanjut. Has dari gue sekarang. Dari Regi deh biar sama. Biar gak bingung. Oke deh. 50 lagi. 50 deh. Karena kurang lebih sama kayak musim kemarin. Bagus tapi gak konsisten. Ya, mau gimana lagi ya? 6,5 bagus Insa Maria tapi masih 65. Oh iya 65. Nah, nanti ada komen-komen koma. Yes, ya. 65 ya. Oke. Buat gue Has, menurut gue Bearman di tahun ini cukup oke, cuma tidak konsisten aja untuk Oli Bearman. Iya. Jadi ya gue ada 65 juga lah. 65 juga buat gue. Oke, lanjut. Racing Bulls. Regi. Dia sekarang 45 poin. Racing Bulls. Vicar.
Wow, Racing Bulls 6 meskipun nggak konsisten tapi Tentu akhir-akhir ya. ini better. Mm-mm. Oke, Dims. Ini ganti driver yang ngefek ya. 7 lah soalnya sesuai ekspektasi gue. Vikarp kalau buat gue 75 layak, gak remedi. Ya. Iya. Karena Sesuai ya. sesuai dan pengembangan mobilnya tuh bagus. Drivernya juga Ishak Hajar turns out juga untuk tahun pertama dia juga ternyata bagus. Ishak Hajar perfect. Untuk Lawson akhir-akhir ini juga udah bagus. Lawson awal-awalnya mungkin kena mental doang, dihujat-hujat sana sini karena dari Red Bull, tapi bagus banget ya so far. Jadi 75 gak remedi. Tadi yang lain Haas sama Alpine masih remedi guys ya. Oke, Sauber. Wah, Sauber nih gue harus kasih tinggi sih. Regi dulu. Tinggi sih. Gua tinggi di 85 sih tapi. 85 bagus. Ya, karena baru nemu di agak pertengahan sampai sekarang ini ya. Gokil, keren, gue suka. Dimas Maulana. 8 soalnya mereka udah mereka sabar nemuin formula buat ngencangin tuh mobil. Betul. Gua kick Sauber gua kasih 9 deh buat gua pribadi karena Binotto efek ya. Iya bener lagi masalahnya bener sih. Gue setuju karena Binotto itu orang engineer guys dan berhasil. Iya. And works. Gokil anjir. Hülkenberg juga bagus. Kemenangan podium pertamanya Hülkenberg dari awal dia berkarir bro. Siapa yang nyangka podium pertama dia di kick Sauber? Kagak Mike percaya. Sauber aja. Gue awal musim bilang nih, tahun ini Hülkenberg podium dengan Sauber. Mana ada yang percaya bro? Lu pasti bilang gue gila bro. Diketawa kita bilang Sauber podium aja. Ya, ternyata mata lu soak sebenarnya. Makanya ternyata podium ya. Jadi makanya gue kasih pribadi gue kasih 9. Dan Bortoleto juga kualitasnya gak kaleng-kaleng ya. Beda, maksudnya kalau kita bandingin Duhan sama Colapinto ya. Dengan mobil yang bisa kita bilang sama lah ya. Kan kick Sauber, Alpine ya mobilnya di situ-situ aja gitu kan. Haas. Itu Antonelli. Iya kan. Bagus gitu. Antonelli awal-awal bagus. Gak tahu kebelakangan ini kurang gitu ya. Iya anjir. 9. Kena mental. Kick Sauber. Lanjut. Nah ini Aston 52 poin. Sauber 51, Aston 52. Ini menarik nih. Ya iya makanya gue di 6 ya. Juga gak lebih bagus dari Sauber karena ya itu tadi. Cuman baru bagusnya tuh sekarang gitu. Kalau misalkan masih ngampas kayak di Spa itu gue kayaknya ngasih 5 doang, sorry guys. Hungary doang. Iya. Makanya gue 6 aja lah gitu. Karena baru bagusnya mungkin sekarang gitu ya. Oke, 6 ya. Baru bangun, Aston baru bangun. Dims 65. Mereka gak konsisten sama mereka cuma kencang di tikungan doang. Iya benar. Pantas Hungaroring. Bagus makanya. Ya, gua 65 setuju lah. At least menurut gua Lance Stroll kemarin effortnya bagus juga di balapan. Banget. Jadi gua suka. Maksudnya selama ini kan kita bilang Lance Stroll kayak gak niat balap nih. Tapi maksud gua gitu loh. Pembalap itu kalau dikasih mobil yang kencang dan terbukti bisa bersaing, mereka juga pasti akan confidence-nya akan up gitu. Terbukti Lance Stroll yang kita bilang selama ini dia nggak niat, jadi niat gitu teman-teman ya. Jadi butuhnya cuma mobil yang kencang teman-teman ya. Oke, Williams 70 poin sekarang di peringkat kelima. Gila, Williams peringkat 5 bro. Siapa yang percaya tahun ini Williams bisa play 5? Gila apa? Ini sama kayak tadi Hülkenberg podium Sauber ya. Williams tuh P5 atasnya tuh udah top 4 tim anjir. Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren. Williams bro nomor 5 bro, gila. Oke. Lagi poin. Cuman bisa di 7 aja. 70 untuk 7 gitu. Karena gua setuju sih. Baru sekarang kayak Sainz kemana gitu ya. Tapi overall oke, bukan berarti jelek. Kan 70. Bagus itu. Oke. Dims. Gue 7 juga, soalnya somehow kayak kinda kehilangan arah untuk upgrade. Iya tapi nih, gue takut nanti ke ending. Iya makanya, tapi ya sebenarnya lebih baik sih. Gue tetap sama 75, sama kayak Sauber maksud gue. Karena Sauber itu 90 ding. Tadi 75 siapa ya? Vickart. 90 tadi. Vickart. 75 ya Williams, karena beberapa kali bisa nahan Ferrari. Jadi maksudnya lu bisa nahan 4 tim teratas gitu. Jadi gue salut sih. Walaupun emang gak konsisten, tapi perlu diingat Williams itu merupakan tim yang dari bawah banget teman-teman.
Jadi tetap gue apresiasi ya. Jadi makanya nggak remedi 75. Oke. Lanjut Red Bull. Sekarang di peringkat 4 teman-teman. Gila, jauh banget turunnya dari tahun lalu, Bro. Jauh Dengan coy. 194 poin. Lagi. Langsung aja lah, gua mah 5 ya, 50. Tidak ngefek pergantiannya itu. Mana sekarang Verstappen udah gak ada Verstappenism. Karena mobilnya udah tidak cocok sama Verstappen. Aduh, sayang banget nih guys. Dims. Nggak bisa Udah. apa lagi 6 ya, gue masih baik, gue masih 6 lah effort Verstappen bro. Ya benar-benar. 6 dari Dims, dari gue 6 juga deh, 60 juga. Ketolong Verstappen. 65 naikin dah. Iya. Naikin 65. Verstappen Iya, terlalu, boleh. Ada rewardnya. terlalu gila Verstappen soalnya, terlalu menggendong tim banget gitu. Anjir, iya anjir. Yuki, gue masih berharap si Yuki bisa menemukan arahnya karena gue nggak kepingin Yuki itu sama apa ya, karirnya mandek cuma gara-gara mobil yang nggak jelas gitu. Bukan salah Yukinya masalahnya gitu loh. Itu doang sih yang gue takut takutkan. kayak Perez ya. Iya, Perez untungnya sekarang udah dapat Cadillac ya, rumornya. Iya nih. Rumornya, untung dibenerin. Rumornya kenceng masalahnya ya, tapi Mercedes. masih rumor. P3 236 poin, Iya nih. 236 poin. Regi. 7 deh. 7 ya. Antonelli nih mulai ini ya. Kalau misalkan benar-benar pure konsisten gue bisa 8 sih. Ya. Rasalnya bagus. Rasanya bagus. Dims 7,5 lah, mari menang di Kanada, oke. 75. Iya 75, astagfirullahalazim. Oke. Gua setuju sama Dims, 75 juga dari gua karena kebantu Russell. Antonelli ya akhir-akhir ini memang turun tapi nggak apa-apa karena namanya juga rookie ya. Jadi gue masih maklumin guys. Oke. Toto juga bagus banget. McLaren. Ferrari dulu kan 2 Jusun. Ferrari 260 poin. 24 poin selisihnya sama Mercedes. Dims. Anjir Dims nge-lag lagi. Dims. Bisa. Ferrari Regi dari lu. Sayangnya hilang kayak ekspektasi gue kayak hilang ya sama kedatangan Hamilton, kirain bakal bagus-bagusnya, ternyata Hamilton di ujung tanduk. Jadi enggak sih, gak terlalu di ujung. Jadi gue 75 deh karena ketolong Leclerc ya. Iya benar. Tolong Hamilton ini. Sayang banget. Tadi Regi udah skornya 75 dari Regi. Oke lu deh Ferrari. Ya 7 lah. Sesuai ekspektasi aja 7 ya. Ternyata gak ramah dia sama timnya sendiri anjir. 7 ya. Oke. 7 ya dari Dims. Gua 7,5. Gak remedi. Karena karena ketolong Leclerc ya. Ketolong Leclerc gitu ya. Cukup konsisten soalnya. Jadi oke lah. Lewis Hamilton juga kemarin ya sempat oke. Silverstone terutama di track-track yang dia jago sih kenceng gitu ya. Tapi tetap sprint Cina menang. Ya, sprint Cina menang jadi masih oke lah. Dan Leclerc juga masih bisa ngasilin pole walaupun ya mungkin ada hokinya juga kemarin di Hungari. Tapi intinya lumayan lah jadi 75 dari gua. Oke, McLaren last but not least. Regi 10/10 pastinya. Gua 9 deh. 9 ya, 90. Oke. 90. Harus lebih stabil lagi, mau prioritasin siapa nih musim ini McLaren. Ya. Ini udah masuk tengah musim. Masalahnya nggak bisa sih orang mereka poinnya sama anjing. Berdekatan ya. Iya. Kecuali jauh masih gitu baru dulu ya. Setuju sih gue. Tapi kemarin kalau misalnya Piastri menang nih, mungkin Piastri yang diprioritasin mungkin ya. Gue setuju. Iya. Masalahnya kemarin sama-sama yang di Hungari yang menang Lando. Jadi masih belum tentu. Iya. Tapi apapun bisa terjadi sih nanti pas udah pertengahan. Oke, Dims. Poin McLaren? Wah, 10-10 lah. Enggak, 9,5 aja. Mereka nggak ngebiarin Piastri battle-nya keras. Malas gue. Oh iya kayak masih ada batasan gitu loh. Itu dari Dims. Gimana lagi ya? Dari gua untuk rapor tengah musim karena ini masih tengah musim gua kasih 95 dulu untuk McLaren. Jadi belum 100 karena ya nanti kita lihat sampai akhir musimnya gimana. Ya layak lah 95 karena ya sekarang gak ada lawannya teman-teman dan mereka semua perfect. Terlepas dari strategi dan battle dan papaya rules-nya, tapi ya
Gak bisa dipungkiri McLaren emang tim paling bagus di tahun ini gitu ya. Oke, mungkin kalian bisa kasih juga skor-skor versi kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan hari ini. Semoga bisa menemani hari-hari kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bantu F1 Speed ke 200.000 subscriber. Jangan lupa mampir ke channel kita juga. Kita semua berkonten F1 juga. Jadi kalau anda tertarik semoga mampir, link ada di deskripsi. Thank you so much yang udah menonton. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye, see you guys.